Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Kana Sakai, Diandra Nur Aziza, Hanan, dan Traya Rosadi. Dalam video kali ini kami akan membahas isu mengenai karhutla, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai karhutla. Karhutla merupakan singkatan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau, Sumatera, dan Kalimantan. Karhutla terparah terjadi pada tahun 2015 yang menyebabkan kabut asap yang mencemari udara dan mengganggu pernafasan. Selain itu, asap pekat ini juga turut dirasakan oleh negara tetangga kita, yaitu Singapura dan Malaysia. Kebakaran selanjutnya terjadi pada tahun 2019, antara bulan Januari hingga September. Kondisi paling parah terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang ISPU-nya mencapai 399 dan masuk kategori berbahaya. Kebakaran hutan juga menyebabkan peningkatan keluhan penyakit pernapasan dan mata di Malaysia sejak September 2019. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia pada bulan September mengumumkan bahwa hampir 1 juta orang terdiagnosis infeksi saluran pernafasan akut di daerah yang terkena dampak asap. Di sini anak-anak dan orang tua adalah kelompok yang paling rentan. Kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan peningkatan keluhan penyakit pernapasan dan mata. Karhutla berarti masalah yang serius, tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara di sekitarnya. Kabut asap akibat pembakaran yang terus meluas berdampak hingga Singapura, Malaysia, Thailand. Kabut asap yang dibawa oleh angin muson yang bertiup ke beberapa negara Asia Tenggara tentunya membawa dampak yang negatif bagi negara yang terkena dampak ini. Melihat bencana ini, ASEAN menempatkan masalah kebakaran hutan dan lahan serta dampak berupa kabut asap menjadi sebuah masalah regional yang harus ditangani bersama. Pada momen konferensi KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, pemimpin ASEAN mempunyai momentum besar untuk mengakhiri persoalan kabut asap lintas batas untuk selamanya dengan mengambil tindakan nyata dan mengimplementasikan secara serius perjanjian regional yang telah ada. Itu penjelasan singkat tentang karhutla. Mungkin bisa disampaikan pandangan masing-masing mengenai kasus ini, dimulai dari Hanan. Seperti yang Kana jelaskan tadi bahwa memang kasus karhutla ini menyebabkan isu permasalahan baru, bahwa banyak sekali kekacauan akibat dampak dari pembakaran hutan dan lahan yang menjadikan ketidakstabilan aspek kehidupan masyarakat dan negara seperti dalam aspek ekonomi, lingkungan, kesehatan, kegiatan diplomasi, hubungan kerjasama internasional, dan juga masalah regional. Dampak kebakaran hutan Indonesia ini juga menyebabkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan beberapa negara di ASEAN sempat mengalami permasalahan akibat kabut asap yang terjadi pada tahun 2015 seperti di Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, yang diketahui Malaysia menyalahkan Indonesia atas kejadian kebakaran hutan sehingga kabut asap semakin parah. Pemerintah Malaysia sudah menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu dalam mengupayakan penyelesaian kabut asap yang semakin tinggi kadar polusinya. Namun pemerintah Indonesia menolak bantuan tersebut dengan alasan tidak mau dilecehkan serta menyatakan punya cukup personel pemadam. Pemerintah Malaysia masih merasa bahwa Indonesia belum menyelesaikan masalah kebakaran hutan ini dengan benar, karena Malaysia masih mendapat dampak dari masalah tersebut, dan memicu tanggapan bahwa Indonesia tidak mampu secara bijak dalam mengatasi kasus karhutla. Sehingga pemerintah Malaysia berencana mengajukan nota diplomatik terhadap pemerintah Indonesia untuk dengan tegas mengambil tindakan dalam mengupayakan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan yang asapnya semakin menyebar ke berbagai negara di Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia merasa pemerintah Indonesia tidak transparan tentang berbagai titik api yang berpotensi menyeberang ke Malaysia. Namun pemerintah Indonesia membantah hal tersebut. Mereka mengatakan tak ada asap yang menyebar dari Sumatera ke Malaysia. Pemerintah Malaysia meminta kebijakan luar negeri Indonesia untuk masalah karhutla, serta pemerintah Indonesia yang tidak transparan dalam mempublikasikan daftar perusahaan yang lahannya terbakar, dengan alasan penyidikan belum tuntas. Dan merupakan hal yang wajar jika Malaysia protes akan masalah ini, dikarenakan Indonesia merupakan negara anggota perjanjian ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas, di mana perjanjian ini adalah perjanjian yang membahas mengenai pengaturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara yang bersebelahan untuk mengatasi polusi asap lintas batas yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan.
Namun kenyataannya pada tahun 2019, karhutla masih terjadi dan Indonesia dianggap lemah dalam mencegah bahkan menanggulangi kasus karhutla. Bukan hanya Malaysia saja, seperti yang dijelaskan Rayaka, bahwa kalau untuk Indonesia sendiri mempunyai dampak dalam aspek kesehatan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Provinsi Riau adalah wilayah yang jumlah masyarakatnya mengidap infeksi saluran pernapasan tertinggi untuk asap kabut kebakaran hutan dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya. Jadi dengan adanya masalah regional ini, ASEAN memberikan kebijakan dan disetujui untuk mengupayakan fenomena karhutla yang tertuang pada pertemuan Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution pada tahun 2018 di Thailand dengan membahas mengenai ketentuan-ketentuan dan juga gambaran kerjasama serta tindakan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas. Dan dari pertemuan tersebut menghasilkan keputusan penting seperti menyepakati untuk terus mendukung Indonesia dalam hal pendirian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control yang saat ini tengah dalam proses finalisasi Establishment Agreement. Lalu juga menyepakati usulan Indonesia agar midterm review atas ASEAN Haze Free Roadmap 2020 yang dilakukan dengan menggunakan Haze Fund yang memerlukan persetujuan negara anggota ASEAN untuk memastikan objektivitas dan netralitas konsultan pelaksana. Lalu bukan hanya itu saja, harus ditambah dengan dalam mengatasi masalah ini tuh perlunya penegasan kembali kesiapsiagaan untuk memberikan bantuan seperti dukungan sumber daya teknis pemadaman karhutla pada situasi ini, tanggapan darurat, dan bekerja sama antara negara anggota ASEAN dengan saling berkoordinasi untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan jika diminta oleh suatu negara. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dampak karhutla ini sudah sampai ke negara-negara di ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Badan Pusat Meteorologi khusus ASEAN. Nah, sama halnya dengan Malaysia, Singapura juga menawarkan bantuan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang karena kabut asapnya sudah mulai masuk ke negara Singapura. Nah, namun lagi-lagi Indonesia menolak bantuan tersebut. Kemudian pemerintah Singapura melalui Kementerian Lingkungan dan Sumber Daya Air dilaporkan mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Indonesia. Isi nota tersebut mengenai keprihatinan mereka dengan bertambahnya sejumlah titik api dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Nah, selain Malaysia dan Singapura, ternyata dampak dari karhutla ini juga sudah sampai ke negara Thailand. Sampai-sampai Thailand ini perlu untuk menutup sejumlah penerbangan pesawat pada 2015 lalu. Baik Indonesia maupun Thailand juga sudah menyetujui perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP, di mana perjanjian ini merupakan perjanjian lingkungan semua anggota ASEAN dengan tujuan untuk mengurangi polusi kabut asap. Perjanjian ini juga mulai berlaku pada November 2003 lalu. Perjanjian tersebut dianggap sebagai pengaturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara tetangga untuk mengatasi masalah pencemaran kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan. Seperti yang Diandra jelaskan tadi juga, jadi walaupun Malaysia dan Singapura memberikan bantuan, Indonesia dalam proses mengatasi masalah karhutla ini memiliki ketangguhan yang luar biasa karena menolak bantuan yang diberikan untuk menyelesaikan masalah karhutla dengan cara pemerintahan Indonesia ingin tanpa campur tangan negara lain dan ditunjukkan dengan pembuktian bahwa fenomena kebakaran hutan dan lahan Indonesia telah mampu mengalami penurunan sejak tahun 2016 dengan penetapan kebijakan yang disesuaikan antara kebijakan ASEAN dan juga kebijakan Indonesia. Nah, untuk kebijakan Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang membuat perundang-undangan dengan memfokuskan pada kebakaran hutan dan lahan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pada pasal 108 berisikan apabila seorang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, maka akan diberi hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun kurungan penjara dan membayar denda maksimal sebanyak 10 miliar.
Pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan terhadap beberapa pihak terkait yang berkaitan dengan hutan dan perlindungan lingkungan untuk selalu mengupayakan dan bekerja sama dalam melindungi kepentingan hutan demi tujuan bersama dan kesejahteraan seluruh masyarakat dan negara. Dan bukan hanya itu saja, hal ini tuh untuk mempertahankan kerjasama dan hubungan yang terjalin antara Indonesia dan seluruh negara di Asia Tenggara agar selalu berjalan dengan baik, dan juga untuk menghindari hubungan diplomasi yang tidak baik karena dapat mengganggu seluruh kestabilan aspek kepentingan kehidupan masyarakat dan negara dalam suatu wilayah seperti ASEAN. Ya, sekian dari diskusi kami mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.